여러분 안녕하세요. Nah, langsung aja ke sini, perhatikan teman-teman. Jadi untuk membuat kalimat formal dalam bahasa Korea yang bentuk biumnida atau yang semnida, itu ada beberapa aturan. Untuk aturan yang pertama atau rumus yang pertama, jika akd berakhiran huruf vokal, maka tinggal ditambahkan biumnida. Jadi aku ingatkan sekali lagi, akd itu bisa berupa kata kerja atau kata sifat ya. Ini kosakata yang kita cari di dalam kamus seperti itu. Nah, di sini contohnya ada kata atau pergi, kedua keda atau besar, ketiga bapuda atau sibuk. Nah, kita ubah contoh kata-kata ini ke dalam bentuk biumnida. Jadi cara yang pertama, ta yang di belakang ini harus kita hilangkan. Nah, jadi untuk kata, kalau tanya dihilangkan tinggal ka. Keda, kalau tanya dihilangkan tinggal ke. 바쁘다, tanya dihilangkan tinggal 바쁘. Nah, seperti ini ya, kalau kita lihat ka, ke, bape, ini semua kan berakhiran huruf vokal. Jadi kalau mau diubah ke kalimat formal bentuk yang biumnida, tinggal ditambahkan biumnida gitu aja. Jadi kata tanya dihilangkan tinggal ka, tambahkan biumnida di sini menjadi 갑니다. 갑니다 artinya pergi. Contohnya misalnya kayak 저는 학교에 갑니다. 저는 학교에 갑니다. Saya pergi ke sekolah, seperti itu ya. Terus keda tanya dihilangkan tinggal ke, langsung aja tambahkan biumnida seperti ini menjadi 큽니다 atau besar. Contohnya 집이 큽니다 artinya rumahnya besar. Terus yang terakhir 바쁘다 tanya hilang tinggal 바쁘, terus masukkan rumus biumnida menjadi 바쁩니다 atau sibuk. Ya, contohnya misalnya 학생들이 바쁩니다. 학생들이 바쁩니다 artinya murid-murid sibuk. Nah, sekarang kalau untuk kata ita atau anita ya, ita artinya adalah, kalau anita itu kan artinya bukan. Nah, ini juga bisa diubah ke bentuk biumnida. Caranya sama, pokoknya ta yang di belakang itu semua harus dihilangkan. Seperti ini, terus kita tuliskan di sini kan ita tinggal i, anita tinggal ani. Nah, ini semua kan berakhiran huruf vokal, jadi mudah sekali, tinggal masukkan rumus biumnida di belakangnya seperti itu. Jadi seperti ini, ita menjadi imnida, anita menjadi animnida. Imnida adalah animnida, bukan atau tidak. Contohnya yang imnida, 저는 미국 사람입니다, artinya saya orang Amerika, seperti itu. Terus kalau anita atau animnida itu contohnya misalnya 저는 학생 아닙니다, itu artinya saya bukan murid. Nah, sekarang untuk aturan yang kedua atau rumus yang kedua, perhatikan. Jika akd berakhiran huruf konsonan, tinggal ditambahkan semnida ya. Misalnya mokta artinya makan, cohta artinya baik atau bagus. Pokoknya ta yang ada di belakang akd semua harus dihilangkan. Seperti ini ya. Jadi mokta tinggal mok, cohta tinggal co. Nah, kalau kita lihat di sini, perhatikan mok sama co itu kan berakhiran huruf konsonan semua ya. Terus tinggal dimasukkan rumus ini semnida gitu aja. Mokta menjadi moksemnida artinya makan. Terus yang kedua, perhatikan cohta tanya dihilangkan tinggal coh, karena berakhiran huruf konsonan tinggal masukkan rumus semnida. Jadi cohsemnida atau baik atau bagus. Misalnya 저는 아침을 먹습니다. artinya saya sarapan. Terus yang kedua, perhatikan cohta tanya dihilangkan tinggal coh
Dan karena dia berakhiran huruf konsonan H, tinggal dimasukkan rumus semnida. Jadi 좋다 menjadi 좋습니다. 좋습니다. Misalnya 날씨가 좋습니다. Seperti itu ya, atau cuacanya bagus, seperti itu ya. Sekarang untuk rumus atau aturan yang ketiga atau yang terakhir, perhatikan. Jika akad berakhiran huruf real atau berakhiran huruf R, maka R-nya harus dihilangkan. Terus ditambahkan bimnida di belakangnya, seperti itu. Jadi contohnya perhatikan di sini ada 놀다, 살다, 멀다. Jadi ta-ta-ta-nya ini harus dihilangkan dulu. Jadi tinggal nol, tar, mol. Nah, di sini kan akadnya berakhiran huruf R ya kan. Jadi R-nya harus dihilangkan juga. Seret, seret, seret. Nah, jadi tinggal no, sa, mo. Kalau udah seperti ini, tinggal masukkan rumus yang bimnida. Bimnida, bimnida, bimnida. Jadi hasil akhirnya seperti ini. 놀다 menjadi numnida, artinya bermain. 살다 menjadi samnida, artinya tinggal. 멀다 menjadi momnida, artinya jauh. Jadi misalnya 저는 방에서 게임을 놉니다. Saya bermain game di kamar, seperti itu ya. Terus yang kedua, 저는 인도네시아에서 삽니다. Saya tinggal di Indonesia. Terus selanjutnya 집에서 학교까지 멉니다. Dari rumah ke sekolah jauh, seperti itu contohnya. Nah, jadi kesimpulannya untuk kalimat formal yang bentuk bimnida atau semnida itu ada 3 aturan. Yang pertama, jika akad berakhiran huruf vokal, tinggal ditambahkan bimnida setelah tahnya dihilangkan ya. Terus yang kedua, jika akad berakhiran huruf konsonan, maka tahnya dihilangkan lalu ditambahkan semnida. Terus yang ketiga, jika akad berakhiran huruf real atau R, maka huruf R-nya itu harus dihilangkan, lalu tinggal ditambahkan bimnida. Nah, di pembahasan yang tadi, aku kan udah berikan beberapa contoh kalimat ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih bingung cara menyusun kalimat sederhana seperti apa, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Di situ udah aku tuliskan link untuk cara menyusun kalimat sederhana ya. Nah, untuk hari ini cukup sampai sekian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi berikutnya. Terima kasih.